Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan ya, terkait dengan data manipulation language. Ini adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah sistem basis data. Kita akan membahas mengenai data manipulation language. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya adalah perintah-perintah di DML gitu ya. Kemudian ada operasi-operasi update, ada operator select, operator kondisi, dan juga terakhir ini kita akan bahas tentang agregasi data. Kita mulai dari bahasa yang digunakan dari DML ya, atau perintah-perintah yang bisa kita gunakan pada DML. Yang pertama itu tentu saja adalah insert. Insert ini adalah salah satu perintah ya, atau perintah gitu ya, perintah untuk menambahkan suatu baris atau record dari data yang baru. Secara default, query-nya itu hanya didahului oleh insert, gitu ya. Kemudian into, selanjutnya ditambahkan dengan nama tabelnya apa, kemudian ada nama kolomnya, kemudian values-nya apa, itu. Atau bisa saja kita langsung menuju ke value-nya, gitu ya, values-nya apa gitu. Tapi dengan asumsi bahwa kita akan mengisi keseluruhan kolom-kolom yang ada pada tabel tersebut gitu. Kalau misalnya kita punya punya tiga kolom gitu ya dalam satu tabel, maka kalau misalnya kita mau langsung untuk values gitu ya, langsung ke insert into nama tabelnya, kemudian values gitu. Nah ini kita bisa langsung untuk menambahkan ke tiga kolomnya gitu ya. Nah, kalau di sini nama nama tabel values berarti kita langsung ngisi tiga kolomnya gitu ya. Nilai satu ini maksudnya ada kolom satu nilai yang pertama atau data pertama untuk kolom pertama. Kemudian kalau misalnya ada kolom yang kedua berarti nanti ada data lagi gitu koma apa gitu. Ya. Kita lihat di contohnya. Contohnya ada seperti ini. Ya. Insert into mahasiswa. Mahasiswa ini adalah nama tabelnya. Kemudian jika misalnya kita punya tiga kolom, maka misalnya kita di sini ada NIM, nama dan alamat. Kemudian kita isi dengan misalnya ini gitu ya. Terus Andi, kemudian Bandung misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita mau menginputkan banyak data gitu ya, menginputkan banyak data, maka kita bisa saja langsung tapi tentu tadi ya dengan asumsi kita akan mengisi semua kolomnya, maka kita bisa menggunakan yang kedua ini. Ya. Insert into mahasiswa, values-nya apa gitu. Ini untuk data yang pertama, atau ini untuk record yang pertama, yang tadi dari tiga kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga gitu. Begitu pula dengan yang ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga untuk data yang kedua gitu ya. Atau kalau misalnya ini tadi berhasil kita masukin, berarti ini ada data yang kedua, ini ada data yang ketiga. Kita coba ya. Ini nanti kita akan sambil sedikit coba-coba juga gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita masukin yang ini, insert gitu, ini dia langsung akan memberitahu ke kita gitu. Ini kita ganti aja ya. Atau kita langsung dari awal aja ya. Insert gitu. In, into mahasiswa ya. Oh ya, jangan sampai lupa bahwa di sini kita punya tabelnya ya. Tabelnya itu apa dulu? Kita tentukan tabel yang mana yang mau kita atau database-nya gitu ya. Ya, sebenarnya yang paling penting itu si database-nya gitu. Kalau misalnya kita nggak masuk ke database atau tidak menggunakan database yang ingin kita gunakan, maka dia akan error. Sehingga ini harus diperhatikan di sini ya, di penggunaan database-nya. Ya, insert itu mahasiswa values-nya apa misalnya gitu ya.
values. Tadi karena kita udah tahu ada NIM, nama, dan alamat. Ya, boleh-boleh aja sebenarnya di sini kita bikin NIM, gitu ya, nama, alamat. Nah, ini sebenarnya tadi ketika kita input NIM, ini kita udah kasih tahu bahwa NIM itu akan terdiri dari cara 4 gitu ya, panjangnya 4, kemudian nama, ini akan terdiri dari 20 varchar, 20, panjangnya 20 gitu untuk tipe data varchar. Kemudian juga ini alamat, ini menggunakan tipe data varchar juga. Sehingga misal kita menggunakan data yang tadi pasti akan bisa masuk karena ini value NIM-nya kebanyakan ya. Kita bikin lebih ringkas saja mungkin 1001 misalnya kayak gitu. Kemudian nama ya nama ini harus menggunakan petik. Petik 1 atau petik 2 itu bisa. Namanya misalnya tadi siapa? Andi. Andi, kemudian yang ketiga, value yang ketiga itu adalah Bandung misalnya. Seperti biasa Control Enter ya, nanti dia akan langsung insert dan kalau kita lihat di sini, oh di sini di browse ya, dia akan masuk ke dalam tabel gitu. Oke, kita akan lakukan hal yang sama untuk kedua temannya gitu ya. Insert into mahasiswa values karena kita udah langsung dua-duanya aja gitu. Ini Budi dari Bandung. Nah, tadi siapa ya? Tadi Andi. Oh ya. Tadi 1002 berarti. Kemudian ini Budi. Ya, asalnya dari Bandung. Kemudian kita masukin lagi. Ya, ini sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa gitu ya. Atau sudah mengerti, nah apa yang harus saya lakukan setelahnya ini kalian bisa langsung kopas-kopas aja sebenarnya. Itu tinggal menyesuaikan dengan formatnya ya. Formatnya itu gimana? Formatnya ya dari sininya misalnya di sini dia harus insert dulu terus into mahasiswa terus value gitu ya. Nah nanti ini value yang pertama, ini value yang kedua gitu. Ini kan value yang kedua tinggal kopas aja terus tinggal ganti aja namanya. Jadi sebenarnya bisa cepet ya. Ini juga salah satu latihan buat kalian untuk mempercepat codingan gitu ya biar nanti ketika praktikum misalnya itu tidak yang kelamaan. Oke, sudah masuk semua ya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Ya, ini untuk update. Jadi kalau misalnya datanya sudah kita input, ya kita bisa saja mengubah nilai dari datanya. Ya, menggunakan apa? Menggunakan query untuk update gitu ya. Kita lihat di sini contohnya kayak gimana. Query utamanya itu adalah update, kemudian nama tabelnya apa, set ya. Kita akan set apa yang mau kita update. Contoh misalnya nama nama dari seorang gitu ya, nama dari seseorang gitu. Nah, kita update nama tabelnya apa, terus set apa yang mau kita set dengan nilai yang baru, ini nama kolomnya apa, kemudian nilainya apa ya. Kalau misalnya kita mau ngerubah banyak kolom ya sama tinggal nama kolomnya apa, nilainya apa, nama kolomnya apa di kita sini ya. Udah koma terus udah gitu nama kolom yang kedua apa, nilainya apa gitu dan seterusnya. Dan yang terakhir itu menggunakan where condition gitu ya, atau kondisi tertentu. Ya, contohnya ada seperti ini. Karena gini, satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan update adalah kita ketika ingin melakukan update, maka kita harus punya sesuatu yang bisa dikenali gitu. Kayak misalnya apa? Saya punya teman misalnya gitu ya. Saya punya teman namanya itu adalah Asep misalnya gitu ya, atau nama panggilannya ada Asep. Kemudian satu saat eh saya itu menanyakan ke orang lain. Ternyata orang lain nggak kenal dengan namanya Asep gitu. Misalnya dia itu dipanggilnya itu bukan Asep, ternyata Kasep misalnya gitu, ya. Nggak pernah ada yang manggil Asep itu kecuali saya gitu. Terus ketika saya tanya ke orang lain untuk ngasih tahu di mana si Asep gitu ya, ternyata orang-orang tahu mah panggilannya bukan Asep tapi Kasep misalnya kayak gitu. Nah berarti kan dalam tanda kutip database saya itu harus saya update atau nama panggilan si Asep itu harus saya update dengan Kasep gitu ya. Nah,
melakukan update itu harus menggunakan kata kuncinya gitu. Kalau tadi saya menggunakan kata kuncinya itu ada nama, tapi kalau misalnya kita udah punya suatu primary key ya, untuk kan kita tahu ya kalau primary key itu digunakan untuk membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya pada sekumpulan entitas itu. Maka kalau misalnya kita punya Asep, terus misalnya kita punya NIM-nya Asep, terus kita mau nge-update nama panggilan dari si Asep, berarti kita pakai NIM-nya Asep itu sebagai kata kunci. Ya, untuk apa? Untuk sistem agar mengganti nama panggilan si Asep, ya awalnya Asep menjadi Asep, gitu ya. Di sini misalnya dia ingin mengupdate nama Budi, ya Budi itu bukan Budi namanya, sebenarnya namanya ada Budiawan misalnya kayak gitu. Alamatnya itu bukan di Bandung, ternyata di Cimahi. Maka kita update nih misalnya nama mahasiswanya, ya. Ya sebenarnya ini harusnya nggak dimasukin ya. Ini harusnya nggak dimasukin. Nanti kita akan coba dengan tidak dimasukin ya. Kita set namanya itu menjadi Budiawan gitu. Kemudian alamatnya itu di mana? Di Cimahi. Ya. Kemudian kasih kondisi. Kondisinya apa? Di mana NIM-nya adalah sekian. Kayak gitu. Ya. Kita lihat tadi di database kita ya. Ada yang namanya Budi. Oke, kita mau mengupdate namanya Budi ya. Budi itu NIM-nya 1002. Kita update ya. Ini juga sebenarnya bisa langsung gitu ya. Update nama tabelnya mahasiswa, set yang mau di set apa misalnya nama ya. Namanya itu adalah Budiawan. Kemudian alamatnya itu misalnya Cimahi. Where NIM ya sama dengan 1002. Kita kontrol enter lagi ya. Nah, tadi namanya ada Budi, kemudian ketika kita update ya, kita akan lihat hasilnya jadi Budiawan atau tidak. Oke, jadi Budiawan ya. Awalnya dari Budi, sekarang jadi Budiawan. Kemudian setelah kita bisa melakukan update, insert gitu ya, insert terus lagi itu melakukan update, kita bisa juga untuk melakukan delete ya. Nah, delete-nya gimana? Delete-nya adalah dengan seperti ini. Delete from nama tabel ya. Kemudian ini sebenarnya udah selesai gitu. Ya, delete from nama tabel misalnya kayak gitu. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah jika kalian tidak menambahkan suatu kondisi tertentu, ya tidak menggunakan where apa gitu, maka keseluruhan data pada tabel tersebut itu akan hilang ya. Dan data yang hilang itu tidak bisa kita undo. Sehingga kalian perlu untuk waspada ketika kalian melakukan yang namanya delete gitu ya. Maka gunakanlah dengan menggunakan where gitu ya. Contohnya misalnya kayak gini, saya ingin menghapus apa mahasiswa ya yang namanya atau yang NIM-nya ada sekian. Gitu. Contoh, misal kita punya tadi Siti Andi, kita mau menghapus si Andi misalnya gitu. Oh ternyata nggak ada nih yang namanya Andi. Oke, kalau nggak ada, kita tinggal delete aja. Gitu ya, delete from nama tabelnya adalah mahasiswa where, gitu ya. Jangan lupa where-nya, where NIM itu sama dengan 1001. Kontrol enter lagi. Nah, ini nanti dia akan memberitahu bahwa kamu mau ini mau ngapus gitu. Karena ketika tadi ya baik lagi kalau misalnya udah dihapus ya nggak akan bisa baik lagi. Gitu. Oke, kita lihat di browse ya. Nah, maka di sini tinggal Budiawan sama Siti aja. Kemudian selanjutnya selain kita bisa menginputkan, update, terus delete, kita juga bisa menampilkan nilai gitu ya atau menampilkan data yang udah ada. Menggunakan apa? Kalau misalnya kita ingin menampilkan keseluruhan data, ya udah kita pakai select bintang from nama tabelnya apa gitu. Itu nanti akan langsung mengeluarkan keseluruhannya. Kita akan coba dulu
Ya, di sini, nah ini kayak gini ya. Select bintang from mahal. Oh, select bintang from mahasiswa. Nah, ketika di enter, itu kontrol enter, nanti dia akan menampilkan seperti ini. Ini kalau kita ingin menampilkan keseluruhan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan beberapa dong, bisa nggak? Bisa aja. Ya, kita tinggal menggunakan kondisi tadi, misalnya where, apa, gitu. Nah, setelah where, ini sebenarnya bisa kalian menggunakan kondisi-kondisi yang lain. Misalnya kayak group by, atau having, atau order by, itu nanti bisa. Tapi nanti kita akan coba salah satu dulu ya, gitu, satu-satu dulu. Kayak gini ya, tadi menggunakan bintang from mahasiswa gitu. Kemudian saya hanya ingin menampilkan misalnya data mahasiswa aja yang alamatnya misalnya di Bandung, misalnya kayak gitu. Atau saya ingin menampilkan nama dan NIM-nya aja, tapi dari mahasiswa gitu ya. Jadi ini bisa apa aja sebenarnya. Saya misalnya mau menampilkan eh menampilkan ya, salah. Select bintang, misalnya kita mau nampilin semua dulu gitu ya. From ini biar bagus ya. Mahasiswa where. Nah, where-nya apa nih? Saya misalnya mau menampilkan eh kanan, kalau pakai nim kan dia pasti hanya akan satu gitu ya. Tapi ini ya kalau gini, select bintang from bla 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 misalnya gitu terus kayak gitu. Where nimnya berapa ya pasti dia akan menentukan cuman data tentang dia doang gitu. Tapi kalau misalnya kita punya data yang banyak, terus saya mau menampilkan berdasarkan bukan primary key-nya, itu bisa-bisa aja. Misal, saya mau menampilkan yang alamatnya itu dari Bandung. Ya. Nah, maka dia akan menampilkan adalah si city-nya aja. Karena city emang dari Bandung, misalnya itu. Atau misalnya saya hanya mau menampilkan aja, select gitu. Select nama aja misalnya. Saya mau saya mau nggak ngerti sama nim-nim. Saya mah pingin tahu nama-nama yang dari Bandung siapa aja misalnya gitu ya. From mahasiswa where alamat Bandung. Nah, dia akan menampilkan namanya aja gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada nama ya. Namanya adalah Siti. Bentar. Gitu ya. Jadi dia hanya akan menampilkan namanya aja. Oh. Nah, kan tadi kita punya tiga ya. Nim, nama sama alam. Jadi kita bisa bebas mau nampilin apa nih? Mau nampilin, oh saya mau misalnya mau nampilin namanya aja ya udah tinggal select nama gitu kan. Ya, select nama terus begitu misalnya dari mana, kondisinya apa. Ya. Kita balik lagi ke ini lumayan banyak jadi kita harus agak lebih cepat ya. Terus misalnya saya mau nambahin lagi order by. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi ya, ada where, ada group by, ada having, ada order by. Kalau where itu ada suatu kondisi gitu ya. Atau yang mana gitu. Kalau misalnya kita punya pernyataan dalam bahasa Indonesia itu kayak saya mau menampilin ini deh eh, apa namanya teh nama-nama mahasiswa gitu misalnya. Oh, ya boleh saya gitu. Terus mau nampilin semuanya? Oh enggak, saya mau menampilin yang alamatnya di Bandung. Nah, yang alamatnya di Bandung itu adalah where alamat sama dengan Bandung gitu. Kemudian bisa aja kita menggunakan group by. Nah gitu ya. Group by itu untuk menyatukan. Misalnya ada yang eh apa? Misalnya dia punya punya nilai gitu ya. Saya ingin menampilkan
mahasiswa yang dari Bandung yang nilainya di atas 75 misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan yang namanya group by. Group by nilai sama dengan atau group by nilai lebih besar daripada 75 misalnya kayak gitu. Nanti dia akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang asalnya dari Bandung ya, kemudian akan di group by gitu atau di grup by-nya di grup by ya, di grup by berdasarkan nilainya. Nah, nanti dia akan menyamakan nilainya gitu ya. Terus nanti dia bakal diurut gitu. Ya, maaf. Jadi ceritanya yang grup by itu dia akan dikelompokkan berdasarkan kondisi grup by-nya gitu. Apakah misalnya kondisinya itu dari apa namanya tuh nilainya misalnya ada yang nilainya 75, ada yang 75 lagi, ada yang 75 lagi, ada yang 85. Nanti dia bakal disatuin kelompoknya gitu. Ya. Nah, ini nanti jadi kayak kayak kalau misalnya yang di kelas siapa yang dari Bandung misalnya gitu ya. Oh, ini saya. Oke. Yang dari Bandung yang nilainya 75, oke ke sebelah sana kanan saya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah grup by. Kemudian misalnya yang di bawah 75 itu di sebelah kiri saya gitu. Nah, nanti yang dari Bandung yang di bawah 75 dia akan ke kiri saya. Kemudian ada having ya, having ini kondisi yang lain lagi kayak gitu. Artinya dia kalau misalnya mempunyai sesuatu ya gitu, maka dia akan ditampilkan ya. Kemudian juga ada yang namanya order by ini untuk melakukan sorting gitu atau mengurutkan ya. Order by-nya bisa ascending atau descending, kita nanti akan lihat di bawah ya. Nah, contoh misalnya saya punya yang seperti ini, jadi select itu bisa banyak sekali ya, bisa bisa luas gitu, kondisi-kondisinya tuh bisa luas. Misal saya ingin menampilkan ini ini gini cara bacanya. Kalau saya kalau saya hanya sampai sini aja, select player no from penalties gitu ya. Maka dia akan menampilkan ini. Tuh. Payment nomornya gitu atau player nomornya terus kayak gitu. Ini playernya dan seterusnya. Gitu. Jadi dia akan menampilkan keseluruhan player number gitu. Jadi sebenarnya harusnya di sini banyak ya player number, payment no, player no gitu dan seterusnya. Gitu. Tapi misalnya ini cuman ini aja player no ya. Kita ambil yang ininya aja, satu kolom aja. Nah, dia kalau hanya menggunakan from penalties, jadi dari kolom penalty, dia akan menampilkan player number gitu. Nanti dia akan keluarin seperti ini ya. Kemudian kemudian saya mau misalnya menambahkan kondisi gitu ya, di mana amount-nya gitu atau banyaknya penalti itu lebih besar daripada 25 ya. Berarti nanti yang harusnya keluar adalah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kemudian sama ini ya. 1 2 3 4 5. Ya, ini harusnya oh enggak. Ya, ini em, kita lihat di payment number-nya aja ya. Karena sebenarnya bakal kelihatan ini tuh datanya banyak gitu. Datanya banyak, tapi dia hanya menampilkan 7 saja. Ini akan keluar ya, payment 1, ini payment 2, payment 3, payment 4, kemudian payment 7. 1, 2, 3, 4, 7. Kita kan nggak tahu yang 8 ya, ternyata yang 8 itu juga di atas 25, maka dia akan tampil juga. Kemudian em, saya mau melakukan group by gitu ya. Di group by-nya itu berdasarkan apa? Player number-nya. Oh, ya udah berarti nanti dari data yang seperti ini kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan number player-nya gitu ya. Yang nomor 6 misalnya siapa aja? Oh, berapa aja sekali ternyata gitu ya. Gitu. Terus yang 44 oh ada 2 kali nih gitu ya.
Kan ini tadi di sini ya. Ini 44 sama yang ini 44. Nah, karena di group by dikelompokin jadi dia akan berendengan gini atau ya eh, apa namanya nempel gitu ya. Nempel bukan nempel sih lebih ke berurutan, bukan berurutan. Iya dalam dalam eh, satu kelompok jadinya gitu istilahnya. Ya kan 44 saya gitu 44 lagi gitu ya. Nanti kalau ada 44 lagi ya di sini 44 lagi misalnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian saya mau nambahin lagi having count dikali satu lebih besar sama dengan satu gitu ya. Atau dia tuh ingin menampilkan ya yang apa namanya tadi player number gitu ya yang di atas 25 di group by berdasarkan player numbernya tapi yang dia itu dua kali gitu. Ini kan di sini yang dua kali ini cuma satu kali ya. Dia satu kali, ini dua kali ya. Kemudian ini dua kali, ini satu kali. Berarti karena dia kita menggunakan having ya. Having itu yang mempunyai gitu, yang mempunyai atau yang berulang gitu ya. Misalnya di sini count itu untuk berulangnya gitu ya. Berulang player numbernya gitu. Berulangnya itu lebih dari satu kali ya. Maka dia akan menampilkan yang dua kali ini. 44, 44, 27, 27. Kemudian ini selectnya itu sebenarnya terakhir ya. Harusnya yang ini dulu tadi. Jadi harusnya yang cuma player numbernya aja. Gitu. Cuman maksudnya kenapa di sini ditampilkan semua biar kelihatan yang amount. Ya, kemudian saya mau di order by. Order by-nya apa? Order by-nya player number gitu ya. Order by-nya player number. Artinya player number ini yang nanti akan menjadi atau yang akan diurutkan. Nah, kalau misalnya kita tidak mendeklarasikan apakah ascending atau descending, dia otomatis akan ascending. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Ya ini sebenarnya pakai distinct ya sebenarnya itu. Apalah nanti kita akan lihat distinct. Order by ya. Order by-nya dia berupa ascending. 27 terus 44 dan kalau ada yang lainnya seterusnya. Nah, ini distinct. Distinct ini dia akan menghilangkan ya. Dia akan menghilangkan data yang double. Kayak misalnya tadi ya, yang di sini ini kan 44-nya dua kali. Tapi karena dia menggunakan distinct, maka dia hanya akan mengeluarkan salah satunya aja. Gitu. Ya, ya. Tidak terduplikasi. Menggunakan, saya gunanya gimana? Kayak gini. Select distinct nilai from mahasiswa. Ya. Maka dia akan mengambil nilai-nilai yang berbeda dari tabel mahasiswa. Gitu. Kita coba misalnya di data kita ya. Ini kan data kita cuma ada dua ya. Kita coba bikin lagi satu lagi. Misalnya insert gitu ya. Insert into mahasiswa values. Name-nya itu 1001. Namanya Asep tadi ya. Asep. Kemudian dia berasal dari oh ini jangan lupa ya, ini pakai koma untuk setiap kolomnya. Jadi kolom pertama gitu ya, koma, kolom kedua, koma. Nanti kalau misalnya ada kolom ketiga, koma, ada yang keempat, berarti ini pakai koma. Tapi kalau cuma tiga, maka di sini yang terakhir nggak usah pakai koma lagi. Ini Bandung. Ya, terus saya mau nambahin lagi nih, misal yang kedua, yang ketiga. Tadi yang kedua udah, yang ketiga udah. Ini yang empat, ini yang lima. Ya. Misalnya Badriah, Badriah. Dari mana? Misalnya daripada Larang. Terus yang keenam itu misalnya Eman, misalnya gitu ya. Eman. Eman itu misalnya dari Garut.
Nah, kita lihat datanya ada 5 harusnya, ya. Kemudian saya misalnya ini gini, biar kelihatan ya. Saya ingin menampilkan select bintang from mahasiswa, misalnya gitu ya. Atau select nama deh ya. Nama from mahasiswa, pen, gitu. Atau saya menggunakan distinct select eh select nama from mahasiswa gitu ya. Atau select select alamat ya, select alamat karena kalau nama pasti beda-beda ya. Alamat select distinct alamat gitu ya. Tadi akan select distinct alamat ya. Nih kita lihat nih. So, select distinct bla bla bla. Select distinct alamat from mahasiswa. Maka nanti yang akan keluar apa? Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Garut. Lihat. Nah, padahal tadi harusnya keluarnya 2 ya. Bandungnya ada 2 karena tadi ya. Tapi karena kita pakai distinct, maka ketika Bandung itu udah ada, terus ada lagi Bandung ya kita hanya pilih salah satunya. Hal yang perlu diperhatikan ya ini kalau misalnya ada suatu field dengan konsennya not null berarti itu harus diisi ya. Kemudian ya not null itu kayak kemarin ya. Kalau misalnya kalian masih ingat sama eh, create tabel terus kayak gitu nama kolom pertamanya not null primary key ya. Kalau not null berarti yang itu nggak boleh kosong ya. Kalau name itu adalah not null atau primary key gitu ya, maka itu nggak boleh kosong karena kalau primary key mah udah pasti ya harus harus ada isinya dan harus unik. Kalau not null artinya meskipun dia itu nggak unik tapi nggak boleh kosong ya. Kemudian yang kedua penulisan data dengan tipe angka ya tidak diupdate oleh tanda petik gitu. Jadi kayak tadi 1001 ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya yang varchar, char, text dan lain sebagainya gitu ya itu nanti menggunakan tanda petik. Dan yang terakhir ya, ini kalau misalnya ada data pada tabel anak ya yang merupakan foreign key, maka harus ada dulu datanya di tabel induk. Oke, kita selanjutnya masuk ke operasi ya, operasi eh, update DML. Nah, operasi update DML yang pertama ini kita bisa mengubah nilai pada semua baris dalam satu kolom ya. Contohnya misalnya saya ingin mengubah semuanya itu dengan kelas 41 SI 4505. Nah, misalnya. Jadi kalau kita menggunakan tadi dari awal, kalau kita tidak menggunakan yang namanya where gitu kondisi, maka dia akan ini semua, update semua gitu. Contoh misal, eh, kita coba akan update ini kan datanya tadi ya, Bandung, Cimahi, Bandung, Padalarang, Garut gitu. Nah kita coba untuk update gitu ya, update apa? Update mahasiswa ya, namanya mahasiswa set gitu. Alamatnya itu dari misalnya dari Bandung semua ya. Nah, jadi yang selain dari Bandung akan berubah jadi dari Bandung gitu ya. Itu operasi update ya. Kemudian juga bisa kita mengubah beberapa nilai pada beberapa kolom ya. Ini tadi sebenarnya udah kita cobain ya. Kemudian juga ini mengubah nilai pada nilai kolom tertentu untuk baris tertentu ya. Misalnya saya mau mengubah nilai pada kolom nama menjadi Jajang dalam tabel mahasiswa yang nilainya 101. Ya ini sebenarnya cuma buat ini satu aja gitu ngasetnya yang akan diupdate satu, kalau yang tadi mah 2 gitu.
Kemudian select ya, ini menampilkan keseluruhan data, terus ini menampilkan data menggunakan where. Ya ini udah sebenarnya tadi. Kemudian menampilkan data di beberapa kolom. Nah, ini kolom NIM sama nama ingin saya keluarkan gitu atau ingin saya tampilkan dari tabel mahasiswa, maka menggunakan select NIM nama. Kemudian menampilkan data dan diurutkan ya. Ini tinggal pakai kayak gini aja, select NIM nama from by nama gitu. Ini kalau misalnya mau di scanning, ini tambah dengan di scanning dulu kan. Ya. Kalau misalnya nggak ada descending, berarti dia nanti otomatis akan ascending gitu. Itu aja pokoknya. Oke. Kemudian menampilkan data menggunakan operator kondisi. Ya ini bisa menggunakan kondisi beberapa kondisi. Nanti kita akan lihat kondisi-kondisi apa aja yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan lihat operator kondisi. Ya, ada beberapa operator kondisi yang bisa kita gunakan untuk proses daripada manipulation. Ya, yang pertama kita lihat ada operator rasional gitu. Ini eh, ya maksudnya operasi itu operasi-operasi yang bisa kita gunakan atau operasi-operasi yang kita sering gunakan pada sehari-hari gitu biasanya. Itu misalnya kayak operasi matematika gitu ya, atau juga ada operasi eh, perbandingan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa operatornya. Pertama tentu adalah namanya operator relasional ya. Biasanya berkaitan dengan perbandingan gitu, misalnya A lebih besar daripada B atau B lebih besar daripada C, misalnya C lebih kecil daripada E misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ini bisa kita gunakan dalam kondisi-kondisi yang tertentu misalnya kayak gitu ya. Tadi juga sebenarnya di atas ya di bagian select ya. Kalau kalian masih ingat di bagian select itu ada sebentar. Nah ini ya, di sini ada count lebih besar daripada satu gitu. Ini adalah operator yang kita gunakan ya, lebih besar daripada satu. Jadi bisa digunakan. Kemudian ada juga operator boolean ya. Beberapa di antaranya adalah and, or, sama not. Ya biasanya and or misalnya kayak gini. Saya mau menampilkan mahasiswa yang dia itu berasal dari Bandung misalnya dan nilainya di atas 75. Nah, dan di atas 75 gitu ya. Berarti saya mau menampilkan select nama misalnya nama dari apa gitu ya dan seterusnya. Nah, ini kayak gini misalnya atau ya kalau ini untuk di apa update ya sebenarnya sama aja. Tapi ini contohnya adalah update. Saya ingin mau update mahasiswa, update dengan nama Dewi yang alamatnya itu di Majalengka dan kelasnya itu adalah 4505 misalnya kayak gitu ya. Berarti saya mau mengupdate seluruh mahasiswa ya yang alamatnya Majalengka dan kelasnya 4505 itu di set namanya sebagai Dewi. Kalau ada semuanya gimana Pak? Ya berarti semuanya karena dia tidak dia hanya menggunakan alamat dan kelasnya saja gitu ya. Nah, ini kondisinya di sini. Operator kondisinya. Kemudian ada between dan not between ya. Seperti apa namanya itu pengertiannya between itu ada di antara sehingga saya misalnya mau melakukan update gitu ya. Update terhadap data mahasiswa gitu. Update-nya apa? Kelasnya menjadi 4506 misalnya kayak gitu ya. Kondisinya apa? Di mana nilainya itu di antara 70 dan 75. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya nanti kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa ya yang nilainya itu 70 di antara 70 dan 75, maka dia akan berubah kelasnya menjadi kelas 4506. Ada lagi in dan not in
ya. Ini sebenarnya nanti bisa kalian gunakan untuk select gitu ya, select sama update bisa. Nanti kalian tinggal coba-coba aja ya. Sebenarnya tinggal coba-coba aja. Misal saya mau menampilkan keseluruhan data mahasiswa ya, tapi ada batasannya di mana alamatnya ya Bandung dan Majalaya gitu. Jadi ini hampir sama kayak N gitu ya. Where alamat in ya in Bandung dan Majalaya. Kemudian ada lagi is null dan is not null. Artinya dia akan mengecek kira-kira data mana nih yang ada nulnya gitu. Kolom kolom yang mana dari suatu data gitu ya, dari suatu data atau dari suatu baris atau gampangnya gini deh. Data mana ya yang salah satu kolomnya itu akan berisi nul atau not null ya. Kalau not null kan harusnya ada isinya. Kalau yang nul berarti kalau misalnya ada yang kosong, nah nanti saya mau ngapain? Ya, kalau dilihat dari sini, update mahasiswa, ya dia akan mengupdate data yang ada di tabel mahasiswa, di update-nya dengan apa? Dengan mengganti alamatnya menjadi Tasik. Ya. Atau ngeset alamatnya menjadi Tasik jika ada alamat yang nul. Jadi nanti kalau misalnya kita punya data banyak gitu ya, kemudian ada 5 orang misalnya, dari 10 orang 5 orang itu masih belum diketahui dari mana misalnya alamatnya itu masih nol gitu ya, masih nol, maka dengan menggunakan ini dia akan ngeset kalau ada yang nol ya ganti sama Tasik gitu, alamatnya nol diganti sama Tasik. Kemudian ada yang menggunakan like dan not like ya. Ini menggunakan wildcard. Wildcard itu suatu kata atau uh, kata, mungkin dibilangnya kata kunci kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Yang pertama ini bisa menggunakan persen. Nanti kita akan lihat contohnya gimana. Itu kita lihat dulu apa aja. Ada yang menggunakan underscore itu untuk satu karakter sembarang. Kalau yang persen ini beberapa karakter sembarang, gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan ini ya kurung kurawal, kurung kurung siku gitu, kurung siku. Terus nanti titik-titiknya itu ada range gitu. Jadi eh, misalnya saya punya, oh enggak, nanti aja, nanti aja. Terus ada yang kayak gini ya, satu karakter sembarang di luar range. Nah, contohnya misalnya kayak gini, saya punya Deden, Asep, Sunaria, Enda, Ucok, Uis, Jejen, Suhendra, sama Dewi. Kemudian saya misalnya mau menampilkan, eh ini sebenarnya select nama dan seterusnya gitu ya. Ini kita fokus di like-nya aja. Gitu. Karena kan yang tadi udah tinggal kita, bukan perbaiki, kita ganti-ganti aja ya. Saya pingin gitu, saya pingin menampilkan nama orang-orang yang ada di sini ya, atau nama orang-orang dari deretan orang-orang yang ada di sini dengan apa? Dengan ketentuan bahwa dia itu akan ada huruf A ya. Akan ada huruf A di depannya, mau ada 0 sampai hingga misalnya gitu ya. Ini kan tadi beberapa ya. Artinya bisa aja misalnya dia di depan A itu ada satu satu huruf misalnya kayak gitu, atau 2 huruf atau 3 huruf atau malah nggak ada huruf sama sekali gitu. Terus di belakangnya juga ada persen. Artinya dia itu pingin menampilkan nama ya, nama orang dari sekumpulan orang yang ada di sini gitu, yang ada huruf A-nya. Di belakangnya ada huruf apa bebas lah gitu ya. Di depannya ada huruf apa juga bebas. Sehingga nanti akan keluarnya Asep. Kenapa Asep keluar? Karena dia ada huruf A. Oh, ini bukannya di tengah-tengah? Ya, di belakangnya ini kan bebas ya. Yang ini setelahnya, yang setelah A ya, setelah A itu ada huruf apapun gitu, ada beberapa huruf apapun, bebas sembarang. Kemudian di depannya itu beberapa karakter sembarang, ya, bebas aja mau karakter apa. Karakternya
ya kosong, ya udah gitu. Oke. Kemudian sunaria ya. Sunaria ini ada A-nya juga gitu. Ini beberapa karakter sembarang, ini beberapa karakter sembarang ya. Ini A-nya juga sama gitu. Terus Enda ini juga sama. A-nya ada di sini, depannya, belakangnya ada karakter sembarang. Karakter sembarang tuh bebas mau karakter apa-apa, apa aja bebas gitu. Kemudian selanjutnya ada kayak gini. Saya ingin menampilkan nama yang ada huruf E-nya. Ya, yang ada huruf E-nya, saya nggak peduli belakangnya mau ada apa gitu. Tapi saya mau di depannya itu harus ada huruf gitu. Harus ada satu karakter. Saya pingin pokoknya di depannya nggak mau tahu harus ada satu karakter aja. Setelah di depannya ini mau ada karakter lain bisa bebas. Oke. Oh enggak, ini dia cuma di depannya ada satu satu karakter aja ya. Di depannya hanya ada satu karakter saja. Jadi bla bla gitu. Nah, depannya apa? Terus ada terus belakangnya bebas. Nah, makanya dia akan muncul Deden, D, Deden yang ini ya E-nya, E-nya yang ini gitu karena depannya itu butuh satu karakter. Karakternya ini D. Belakangnya bebas. Ini juga sama. E-nya yang ini gitu. Kemudian sisanya bebas. Kalau yang Dewi mau udah kelihatan ya. Ini cuma ini doang E-nya, ini bebas, ini apapun tapi cuma satu huruf. Kemudian oh ya ini. Nah, misalnya update mahasiswa set alamatnya Cimahi ya yang namanya itu ada huruf A-nya. Jadi bacanya kayak gitu. Ya, saya ingin update update dong gitu ya, update dong nama-nama mas ya nama bukan nama yang alamat ya. Alamat mahasiswa, alamat yang ada di tabel mahasiswa itu dengan Cimahi kalau namanya itu ada A-nya. Berarti kalau misalnya kita punya data ini ya, yang mana yang akan berubah? Berarti datanya tentang datanya si Asep, ya Asep itu nanti jadi dari Cimahi, Sunaria juga dari Cimahi, Endar dari Cimahi, Endar nanti jadi dari Cimahi juga. Kemudian ada agregasi data, ya. Ini agregasi itu dia dikumpulin ya. Jadi misalnya ada sekumpulan ada 50 misalnya. Nah, kalau diagregasiin berarti dia nanti akan dikumpulin jadi satu gitu. Nah, sebenarnya dikumpulnya gimana? Kumpulnya itu dia ingin mendapatkan informasi dari situ gitu, dari sekumpulan itu. Ya, jadi dari banyak data gitu. Kita pingin nampilin sesuatu nih gitu. Dari situ tuh nampilin sesuatu dari sekumpulan data itu gitu. Nampilin apa? Yang pertama bisa nampilin maksimum. Ya, misalnya kayak gini. Select max nilai. Nilai itu adalah kolomnya ya. Ini ada nama kolomnya dari mana? Dari tabel mahasiswa. Artinya dia akan mencari nilai maksimum ya dari sekumpulan nilai semuanya. Jadi agregasinya itu di sini ya, kumpulannya, sekumpulan nilai gitu. Yang dicari apa maksnya. Kemudian ada min, ya, min juga sama. Kemudian ada average, average juga sama. Jadi ada depannya average kurung nilai misalnya kayak gitu. Kemudian ada sum, sama juga, ya. Tapi misalnya kita mau nambahin lagi where, jadi dia hanya akan mencari, ya, mencari nilai-nilai yang atau menjumlahkan nilai-nilai dari mahasiswa yang alamatnya dari Cimahi. Gitu. Ada count ya. Ini bisa kayak gini. Ada ini kalau ini tuh semuanya jumlah item semuanya gitu ya. Kalau yang ini adalah misalnya saya mau mencari ada berapa nama sih gitu ya. Karena kan ini ada distinct nama. Nah, kalau ada yang kurung gini berarti yang pertama dilakukan adalah ini dulu ya, yang ada di kurungnya dulu. Sama kayak misalnya kalian belajar matematika. Kalau ada kurung, ya itu dulu yang dikerjain. Ya, berarti kalau kayak gini, saya mau mencari nama-nama unik gitu. Setelah saya udah mendapatkan nama-nama unik, saya mau menghitung nama uniknya itu ada berapa. Penggunaan fungsi agregasi harus menyebutkan nama kolom bertipe angka kecuali count. Jadi sum, max, min, average itu harus
kolom-kolomnya adalah kolom-kolom yang bertipe integer atau tipenya angka. Nggak bisa kalau misalnya tipenya selain angka, kecuali untuk count. Ya. Itu yang bisa kita dapatkan pada hari ini, ya. Nanti silakan kalian coba untuk latihan. Coba untuk latihan, eh, kalian bikin bikin aja gitu ya, bikin kayak tadi saya bikin satu tabel ya. Setelah bikin satu tabel, coba kalian lakukan yang ada di situ. Itu kan nanti tinggal sebenarnya kalian tinggal ngeliat aja, latihannya tuh bener-bener tinggal lihat, cobain aja gitu. Oh iya nanti bisa kayak gini. Nanti kalian coba aja nanti misalnya di ulik sendiri ya, harus coba ngulik sendiri gitu. Karena DML itu sebenarnya tidak hanya segitu doang gitu. Ya. Nanti di dekat-dekat akhir kalian akan mendapatkan join ya. Join itu DML juga gitu, manipulation language juga gitu. Memanipulasi data juga gitu. Ya. Kemudian nanti mau ngapain itu ya gimana kreativitas kalian. Semakin kreatif kalian, maka akan semakin banyak yang bisa kalian dapatkan dari manipulation. Itu mungkin untuk hari ini ya. Nanti silakan kalian coba aja. Lagi-lagi saya minta kalian untuk mencoba ya. Tidak ada salahnya untuk mencoba karena itu kalian benar-benar tinggal lihat aja, udah tinggal nyontek aja gitu. Istilahnya udah tinggal nyontek selesai gitu, menyesuaikan dengan tabel kalian. Kalian punya tabel A, tabel B, tabel C, semuanya bisa asal sesuai dengan aturannya aja. Gitu kayak tadi, yang sum, min, max itu harus menggunakan kolom angka, kolom yang nilainya atau datanya itu data integer misalnya kayak gitu, atau datanya tentang numerik misalnya kayak gitu. Ya, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.